kawan-kawan melakukan BKP selama lebih kurang 50 menit. Sebelum kita memulai kegiatan, terlebih dahulu kita akan berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Saya di sini akan membawa doa beragama Kristen. Tuhan kami, hari ini kami akan melaksanakan bimbingan kelompok dengan topik bantuan tidak maksimal. Ya Tuhan, hamba-Mu ini meminta kepadamu, lancarkanlah kegiatan kami ini ya Tuhan. Semoga dengan diadakannya kegiatan kami ini dapat membawa perubahan dalam diri kami dan menjadi bermanfaat di kehidupan kami kelak. Ya Tuhan, kami dimanapun orang tua kami berada, lindungi mereka, lancarkan pekerjaannya, sehatkanlah mereka selalu. Jauhkanlah mereka dari berbahaya karena dimanapun mereka sekarang berada. Apa yang mereka inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik, di sini ada pengertian BKP, di mana pengertiannya adalah salah satu bentuk layanan, memperluas wawasan atau pengetahuan tentang topik yang dibahas bersama. Adapun tujuan melakukan kegiatan PKP agar dapat menyikapi segala sesuatu yang terjadi dengan cara yang positif. Nah, ada juga cara pelaksanaan. Apakah teman-teman ingin berpendapat bagaimana cara pelaksanaan BKP pada hari ini? Baik, pada saudari Atia. Baik, terima kasih. Cara pelaksanaan BKP ada tiga, yaitu yang pertama, semua anggota diharapkan untuk berpendapat. Kemudian yang kedua, tidak ada pendapat yang salah dan tidak saling menyalahkan. Dan yang ketiga, tunjuk tangan terlebih dahulu jika akan berpendapat. Bergantian berpendapat sesuai dengan kesepakatan jika ada yang berpendapat lebih dari satu orang dalam waktu yang sama. Baik. Sekian dari cara pelaksanaan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas topik bantuan tidak maksimal. Kenapa topik bantuan tidak maksimal penting dibahas? Apakah teman-teman ingin berpendapat? Baik, kepada saudari Afifah. Terima kasih. Di sini pentingnya kita membahas topik bantuan tidak maksimal agar kita mengetahui apa saja alasan kenapa bantuan itu tidak maksimal. Baik, apakah ada lagi? Tidak ada. Selanjutnya ada faktor penyebab. Apa faktor penyebab dari bantuan tidak maksimal? Apakah teman-teman ingin berpendapat? Baik, kepada saudari Rafa. Jadi beberapa faktor yang menyebabkan bantuan tidak maksimal itu meliputi seperti kurangnya sumber daya, koordinasi yang buruk, kebutuhan yang tidak teridentifikasi, kemudian ada birokrasi yang rumit dan keterbatasan waktu PK. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi? Di sini ada juga dampaknya. Bagaimana dampak bantuan tidak maksimal? Apakah teman-teman ingin berpendapat? Baik, kepada saudari. Rasa kehilangan kepercayaan. Menerima bantuan mungkin kehilangan kepercayaan terhadap pihak yang seharusnya membantu. Apakah ada lagi? Nah, karena kita sudah membahas faktor penyebab dan dampaknya, di sini juga ada solusinya. Bagaimana solusinya agar bantuan tidak maksimal pada hari ini? Apakah teman-teman ingin berpendapat? Baik, kepada saudari Afrika. Menurut saya solusinya yaitu mengkoordinasi antara pihak, yaitu membangun jaringan koordinasi yang baik antara lembaga pemerintah, individu, ke individu yang lainnya atau komunitas sosial. Apakah ada lagi teman-teman? Karena kita sudah membahas topik tersebut, di sini apa komitmen teman-teman sekalian tentang topik yang kita bahas pada hari ini? Apakah ada yang ingin berpendapat? Izin Pak. Baik, kepada saudari. Komitmen saya adalah ketika ada yang membutuhkan bantuan, hendaknya maksimal dalam menolongnya, jangan setengah-setengah. Terima kasih Pak. Apakah teman-teman ingin berpendapat lagi? Baik, kepada saudari. Ya. Baik, terima kasih. Nah, itu kan topik kita ini membahas tidak maksimalnya bantuan. Nah, itu menurut saya kita arahkan kepada jika kita menjadi
tua untuk penanggulangan bencana banjir. Nah, pastinya pemerintah sudah memberikan kita ibarat bantuan atau dana gitu kan. Alangkah baiknya dana yang diberikan dari pemerintah itu jangan lagi kita makan. Nah, jadi sebaiknya dana yang dari pemerintah itu 100% pure kita kasih langsung bantuan kepada masyarakat korban bencana. Apakah ada lagi? Habis itu kita akan memasuki evaluasi BMP 3. Yang pertama, apa yang ada dalam pikiran teman-teman sekalian sebagai pendamping konseling traumatik setelah membahas topik pada hari ini dalam melakukan pendampingan konseling traumatik? Apakah berpendapat? Baik, kepada saudari. Saat ini saya berpikir mengenai tentang bagaimana menganalisis situasi, memahami kebutuhan spesifik penerima bantuan, dan juga mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas bantuan tersebut. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi? Tidak ada Bapak. Nah, kedua itu ada merasa. Perasaan apa yang teman-teman sekalian sebagai pendamping konseling traumatik setelah membahas topik pada hari ini dalam melakukan pendampingan konseling traumatik? Izin Bapak. Baik, kepada saudari. Saya merasa kesulitan dan tantangan yang dihadapi penerima bantuan, dan ini mendorong motivasi untuk memberikan bantuan yang lebih baik kepada mereka. Terima kasih Bapak. Baik, apakah ada lagi? Tidak ada Bapak. Yang ketiga ada bersikap. Bagaimana teman-teman sekalian menyikapi topik pada hari ini dalam melakukan pendampingan konseling traumatik? Apakah ada yang ingin berpendapat? Baik, kepada saudari Dinda. Mungkin saya akan bersikap lebih terbuka untuk merubah dan menyesuaikan strategi jika dilakukan umpan balik dan situasi yang berkembang. Baik, apakah ada lagi? Selanjutnya ada bertindak. Apa saja tindakan teman-teman sekalian sebagai pendamping konseling traumatik? Apakah ada yang ingin berpendapat? Baik, kepada saudari. Terima kasih. Di sini saya akan bertindak yaitu proaktif, yaitu mengambil langkah-langkah awal untuk memberikan bantuan sebelum situasi memburuk dan merencanakan tindakan yang tepat waktu dan efektif. Baik. Selanjutnya ada bertanggung jawab. Tanggung jawab apa saja yang teman-teman lakukan pada diri teman-teman sebagai pendamping konseling traumatik? Apakah ada yang berpendapat? Baik, kepada saudari Adia. Saya akan mengambil tanggung jawab atas hasil bantuan yang diberikan, mengakui kesalahan dan berusaha memperbaikinya. Kemudian memberikan laporan transparan tentang penggunaan sumber daya dan hasil dari bantuan yang diberikan. Apakah ada lagi? Ada. Berakhirlah kegiatan kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa. Berdoa menurut agama masing-masing. Di sini saya akan membawa doa beragama Kristen. Ya Tuhan kami, hari ini kami telah selesai melakukan PKP dengan topik bantuan tidak maksimal. Terima kasih atas kelancaran yang Engkau berikan kepada kami sehingga kami dapat melakukan kegiatan ini dengan baik. Ya Tuhan kami, dengan selesainya kegiatan kami ini, kami telah mengetahui faktor-faktor, dampak, dan solusi dari topik bantuan tidak maksimal. Bantulah kami untuk menjadikan ilmu ini membantu setiap orang yang mengalami kesusahan, terutama masalah yang kami bahas. Jadikan kami manusia yang lebih bertanggung jawab. Bimbinglah kami dan jadikanlah ilmu kami yang kami pelajari hari ini dan bermanfaat bagi orang banyak. Amin.